Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyertai kita dari pagi hingga malam ini. Malam ini, sebelum kita beristirahat, mari kita kembali bersekutu dengan Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, malam ini kami datang kepadamu dengan hati penuh dengan ucapan syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk kembali merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami agar kami memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan, penghiburan, dan penuntun dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan malam ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-112, ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah luput dari kabar-kabar yang buruk. Kabar tentang krisis ekonomi, penyakit, kekerasan, bahkan masalah pribadi yang belum selesai dan sering kali membuat kita cemas. Namun firman Tuhan malam ini menegaskan bahwa orang benar tidak takut terhadap kabar celaka. Mengapa demikian? Karena hatinya tetap dan kepercayaannya kepada Tuhan tidak goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini bukan berbicara tentang orang yang tidak pernah takut, melainkan tentang mereka yang tahu kemana harus bersandar saat ketakutan datang. Mereka yang tetap teguh karena tahu bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal dalam hidup ini yang berada di luar kendali kita. Tapi satu hal yang bisa kita kendalikan adalah sikap hati kita. Apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Dunia bisa memberikan banyak alasan untuk khawatir, tapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap percaya kepadanya. Firman Tuhan memberikan kita alasan untuk tetap percaya dan berharap kepada Dia. Mazmur 46 ayat 2 berkata, "Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut." Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita bisa tetap tenang dalam goncangan hidup? Bukan karena keadaan aman, tetapi karena Allah yang beserta dengan kita. Keteguhan hati tidak datang secara otomatis. Itu adalah hasil dari kedekatan kita dengan Tuhan. Orang yang berjalan dekat dengan Tuhan akan belajar untuk mempercayainya di tengah kabar, bahkan keadaan buruk sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka keteguhan hati itu akan mulai tumbuh. Perkatakanlah dengan iman, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sanggup memelihara aku. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan,
yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Damai itu bukan karena semuanya berjalan sesuai dengan rencana, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang hatinya teguh di tengah badai sekalipun. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai pikiran kita. Jangan biarkan kabar buruk merampas damai sejahtera kita. Bangunlah iman yang teguh dan percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Jika malam ini saudara sedang berada dalam tekanan atau pergumulan yang berat, dengarkan suara Tuhan yang berkata di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Ia tidak pernah lalai memperhatikan anak-anaknya. Dan keteguhan hati dan kepercayaan kita kepada Tuhan akan membawa kita mengalami kemenangan dalam segala keadaan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa hati yang teguh adalah hati yang percaya kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak dikalahkan oleh ketakutan, tetapi memiliki iman yang kuat di tengah segala keadaan. Kami serahkan semua kabar buruk, semua pergumulan, dan segala ketidakpastian ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dan sanggup memelihara dan menolong kami. Kami berdoa bagi umat-Mu yang malam ini sedang gelisah dan takut karena masalah hidup. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan keteguhan hati. Bagi yang sedang sakit, kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkan. Bagi yang letih dan berbeban berat, hiburlah dan berikan mereka damai sejahtera. Kami percaya pertolongan-Mu yang ajaib akan Engkau nyatakan bagi setiap kami yang berharap dan bersandar kepadamu. Lindungilah kami malam ini dalam istirahat tidur kami ya Tuhan, dan bangunkanlah kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, jiwa yang damai, dan semangat yang diperbaharui. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera.
terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.